من الشيطان الرجيم. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من كسورة قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab At-Tafsirul Muyassar di akhir surah Al-Mudaththir ayat 32 sampai selesai. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla wal qamar wal laili idh adbar was subhi idza asfar innaha la ihdal kubar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla. Kalla di sini perhatikan di tafsir Al-Muyassar sebutkan laisal amru kama dzakaru min at-takdzibi lirrasuli fima jaa bih. Jadi urusan tersebut tidak seperti apa yang mereka sebutkan berupa mendustakan Rasul pada apa yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam. Apa yang disebutkan sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya, ucapan
yang menentang ya kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan Al-Qur'an itu hanya ucapan manusia, ya, sihir yang didapatkan dari orang-orang terdahulu. Ya, tidak seperti itu. Adapun Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan kalla huna bima'na haqqan. Ya, kalla bima'na haqqan atau bima'na ala al-istiftahiyah. Sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal qamar. Ya, waw al-qasam adalah min hurufil jar. Merupakan huruf jar. Oleh karena itu al-qamari majrur dengan kasrah. Waw sumpah adalah huruf jar. Ai aqsamallahu subhanahu bil qamar. Artinya wal qamari ai artinya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bulan. Demi bulan. Yang selalu diingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaf'alu ma yurid. Allah lakukan apa yang Allah kehendaki. Allah mau bersumpah dengan makhluknya. Allah tidak boleh ditanya. La yus'alu amma yaf'alu. Adapun kita hamba itu tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah mau bersumpah dengan bulan, wasyamsi wadhuhaha, wattini wazzaitun, walaili idza yaghsha dan seterusnya dari sumpah-sumpah. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa yang digunakan untuk bersumpah oleh Allah Subhanahu wa taala itu perkara-perkara yang terdapat padanya ibrah, pelajaran. Ya, perkara-perkara makhluk-makhluk yang kita banyak bisa mengambil pelajaran dari hal tersebut. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi bulan. Wal laili id adbar ay wa bil laili idza walla wa dhahab. Dan Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah demi malam. Ketika malam itu berpaling dan pergi. Ya, berpaling dan pergi malamnya, gelapnya. Was subhi idza asfar. Dan demi waktu subuh ketika dia mulai terang. Ai wa bis subhi idza adaa wa inkashafa. Dan Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan waktu subuh ketika dia mulai terang dan tersingkap ya apa yang menutupinya dari kegelapan malam. Apa yang Allah sumpahi? Ya, ada al-qasam, ada al-muqsim, ada muqsam bihi. Sekarang muqsam alaih mana? Ahmad? Mana yang disumpahi? Innaha la ihdal kubar. Sungguhnya dia itu salah satu dari al-kubar. Antum lihat diterjemahkan dan di tafsir al-Mukhtasar juga sebutkan itu salah satu dari bencana yang sangat besar, musibah yang sangat besar. Baik. Perhatikan tafsir di bawah. Ai inna atau ya innan nara ya la ihdal adhaim. Innan nara innaha ai innan nara. Sungguhnya neraka adalah la ihdal adhaim. La ihdal kubar itu salah satu dari perkara-perkara besar. Ya, perkara-perkara besar. Baik. Nadhiran lil bashar sebagai peringatan untuk manusia. Peringatan yang membuat mereka sadar dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya nadhiran lil bashar ai inzaran wa takhwifan lin nasi. Sebagai bentuk peringatan dan pertakutan kepada manusia. Ya, pertakutan kepada manusia agar mereka takut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Liman syaa'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Siapa yang di antara kalian yang ingin itu dia maju atau mundur. Ya, dia maju atau mundur. Apa maksudnya? Ay liman arada minkum ay yataqarraba ila rabbih bi fi'li ta'at aw yata'akhkharu bi fi'lil ma'asi. Siapa yang ingin di antara kalian maka dia akan bertaqarrub mendekatkan diri kepada Rabb-nya dengan melakukan ketaatan. Ini yataqaddam, maju. Ya, dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan melakukan ketaatan. Aw yata'akhkhar, atau dia mundur. Ai yata'akhkharu bi fi'lil ma'asi, atau dia mundur ya dengan melakukan dosa dan maksiat, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kembali kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ya iradah dan kudrah, memberikan kita kehendak dan kemampuan. Tidak ada paksaan. Ya. Ketika kita melakukan dosa dan maksiat, apakah ada yang memaksa? Tidak ada. Tidak seperti keyakinan orang-orang apa? Jabriyah. Yang mengatakan kita terjatuh seperti itu takdir Allah. Kita terpaksa. Siapa bilang? Iya. Buktinya kau pilih. Kau mau ke masjid, mau pergi tempat maksiat, ya itu motormu. Ada belok sendiri motormu. Nmax-mu kau pakai. Kiri. Kenapa belok ke ini? Ke pantai ini. Pak, saya mau ke masjid. Tidak ada seperti itu. Ya, kita punya iradah dan kudrah. Ya, tidak seperti yang dilakukan dikini oleh Jabriyah. Paham ini? Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Akan tetapi tadi iradah dan kudrah kita itu tunduk di bawah iradah dan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Kita hanya bisa berusaha, hanya bisa berencana, berkehendak. Semua itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah inginkan ya terjadi. Allah tidak inginkan, ya biar kita sudah datang melamar, ya tidak jadi. Iya. Jadi kalau misalnya memang jodoh kita, ya kalau bisa bapaknya yang datang. Mau? Ya. Adakah? Ya. Baik. Bisa dipahami? Ya. Ini akidah yang harus kita yakini, bahwasanya segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia itu memiliki iradah dan kudrah. Ya, punya kehendak, punya pilihan, ya punya kemampuan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang memaksanya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala hukum, maka itu hukuman pas, hukuman yang adil untuk hamba. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa terhadap apa yang dia perbuat, ya dilakukan itu rahina. Itu tergadai, marhuna maksudnya tergadai, maksudnya dia tertahan dengan hal tersebut, harus bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Perhatikan tafsir di bawah. Ai kullu nafsin bima kasabat min a'malis syarri was-su'. Rahinai mahbusatan atau mahbusatun marhunatun bikasbiha. La tufakku hatta tuaddiya ma 'alaiha minal huquqi wal 'uqubat. Jadi setiap jiwa terhadap apa yang dia lakukan dari amalan-amalan kejelekan, keburukan, dosa dan maksiat itu mahbusah. Dia tertahan, ya, tergadaikan karena amalan tersebut. La tufakku, dia tidak akan dibebaskan, dilepaskan sampai dia tuaddiya, menunaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya, kewajibannya dari hak-hak dan uqubat dan hukuman-hukuman. Ya. Ya, jangan kira kita melakukan dosa dan maksiat, kejelekan itu kita aman, lepas. Malah sebaliknya, disitulah kita mahbusah, tertahan. Ya, tergadaikan. Tidak akan lepas, tidak akan bebas sampai kita tunaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Ya, dari hak-hak atau hukuman-hukuman. Illa ashabal yamin, kecuali golongan yang kanan. Ai illal muslimin al-mukhlisin ashabal yamin alladzina fakku riqabahum bitta'ah. Kecuali orang-orang yang berislam, orang-orang ikhlas, betul-betul beribadah hanya kepada Allah, tidak menyerahkan ibadahnya sedikit pun kepada selain Allah. Golongan-golongan kanan yang fakku riqabahum bitta'ah, yang telah membebaskan leher-leher mereka dari belenggu dengan ketaatan. Berbeda orang tadi, ya, tertahan, ya. Tidak bisa bebas sampai dia tunaikan apa yang menjadi kewajibannya, tanggung jawabnya. Kalau ini bebas, mereka lepaskan, ya, pundak-pundak mereka, ya, leher-leher mereka dari belenggu dengan ketaatan.
Hum, perhatikan di mana fi jannat yatasaalun. Mereka berada di surga-surga, ya saling tanya satu sama lain. Ya, tasaala wazannya tafa'ala. Artinya saling tadaraba, taqatala, saling pukul, saling bunuh dan seterusnya. Ini tasaala artinya apa? Saling tanya satu sama lain. Perhatikan mereka, coba lihat, hum fi jannat. Mereka berada di surga-surga. La yudraku wasfuha. Yang mana sifat surga itu tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Ya, ya perhatikan. Ya, sifat surga itu kata Nabi SAW, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu tidak pernah dilihat oleh mata. Satu pun mata belum pernah melihatnya. Baik. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik pada hati seorang hamba. Kita biar menghayal, ini akal kita habis sampai puncaknya menghayalkan surga bagaimana, maka surga lebih dari itu. Ya, surga lebih dari itu. Ya, yang menghayal kehidupan yang paling bahagia, paling enak. Ya, menghayal sampai tertidur, mimpi juga. Ya, tetap lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Maka kewajiban kita bersabar dan terus meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Taib. Yatasaalun ay yas'alu ba'dhum ba'dha. Yatasaalun, sebagian mereka bertanya kepada sebagian lainnya. Ya, ngobrol-ngobrol ya orang di sana. Ya, coba lihat dalam surga. Tidak ada lagi kewajiban, tidak ada lagi piket dapur, piket kebersihan. Ya, tidak ada lagi kewajiban, harus sholat, harus belajar durusul lugha, belajar tafsir, tidak ada lagi. Kita cuma menikmati. Ya. Ya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ya Ahmad. Ya. Surga tidak ada lagi kita enak-enak, anu nyaman mami. Ya. Semua anu enak. Ya. Nah, kita tidak sendiri, ya. Tidak jomblo di sana. Pasti ada pasangan, ada bidadari yang cantik jelita. Paham ini? Baik. Kalau kita punya istri di dunia, istrinya istri soleha, kita juga masuk surga, maka kita pasti akan dipertemukan kembali. Pasti itu. Ya. Paham ini? Kalau kita suami istri, kita masuk surga, pasti istri kita akan bertemu kembali dengan kita, dikumpulkan bersama dalam keadaan dia sudah menjadi bidadari. Ya. Ya, tentunya kalau mau jadi bidadari di mana? Di surga harus jadi bidadari dulu di dunia. Dalam artian apa? Dia harus ya taat pada suaminya, pada perkara yang bukan maksiat. Ya, kemudian dia melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan seterusnya. Mereka saling bertanya satu sama lain tentang apa? Anil mujrimin. Siapa mujrimin? Anil kafirin. Tentang orang-orang kafir. Alladzina ajramu fi haqqi anfusihim. Telah melakukan kejahatan pada hak diri mereka. Ya. Taib. Para pendosa, mujrim. Itu al-kafirin. Apa yang mereka tanyakan? Ma salakakum fi saqar. Mereka tanya kepada penduduk neraka. Malladzi adkhalakum jahannamah. Ya, apa yang menjadi sebab kalian masuk ke dalam neraka? Apa yang memasukkan kalian ke dalam neraka jahanam? Taib. Wa ja'alakum tadzuquna sa'iraha, yang menjadikan kalian merasakan panasnya api neraka jahanam. Ma salakakum fi saqar? Apa? Kenapa bisa kamu masuk neraka? Di sini mereka menyebutkan 4 jawaban. Yang paling pertama mereka sebutkan qalu lam naku minal musallin. Ini pelajaran penting. Dari 4 jawaban yang paling pertama mereka sebutkan, mereka bilang kenapa mereka masuk neraka? Dahulu kami ketika hidup di dunia kami tidak sholat. Kami tidak sholat, tidak masuk dalam golongan orang-orang yang menunaikan sholat. Coba lihat, ini pentingnya perkara sholat. Ya, jangan macam-macam. Termasuk orang-orang munafikin, di antara cirinya itu
Idza qamu ila sholati qamu kusala. Malas-malas salat. Ya, bermalas-malasan dalam salatnya. Sahun, ya, yuraun. Ini mengerikan. Ini perkara salat ya. Apalagi sampai ditinggalkan. Ini coba lihat penduduk neraka ketika ditanya, ngapa nantama kok ri neraka? Ngapa? Yang paling pertama mereka sebutkan mereka tidak sholat. Aduh, dulu kita ini, ya, tidak sholat. Ya, adzan di depan rumah, samping rumah, belakang rumah, ya, penuh itu suara adzan, tidak ada kita datang ke masjid. Tidak ada juga kita sholat. Nah, ini. Paham ini? Perhatikan apa maksudnya itu? Ai lam nakun minal musallina fid dunya. Itu kami dahulu di dunia itu tidak sholat. Itu artinya. Kami dahulu di dunia tidak sholat. Alasan kedua, kenapa masuk neraka? Walam naku nut'imul miskin. Kami dahulu tidak memberi makan kepada orang miskin. Ai walam nakun natasaddaqu wa nuhsinu ilal fuqara'i wal masakin. Kami dahulu tidak bersedekah, tidak berbuat baik kepada al-fuqara wal masakin, kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan kami dahulu itu mengucapkan ucapan kebatilan bersama orang-orang, ya, orang-orang sesat, menyimpang. Ai kunna natahaddatsu bil batil. Nakhudhu ai natahaddatsu bil batil. Jadi dahulu kami di dunia itu biasa ya, menceritakan, berbicara tentang kebatilan ma'a ahlil ghawayati wad dhalalah, bersama orang-orang yang menyimpang, orang-orang sesat. Ya, al-khaidin, orang-orang menyimpang, orang-orang sesat. Baik, kebatilannya dari kesyirikan, bid'ah, maksiat. Baik. Kemudian yang juga tidak kalah mengerikannya, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dahulu di dunia itu mendustakan akan adanya hari berbangkit. Dan ini ciri utama orang-orang kafir, termasuk orang-orang kafir Quraisy. Ya, mendustakan hari berbangkit. Ya, itu bisa lihat di surah An-Naba, surah An-Nazi'at. Ya, awal-awal kita belajar ini sudah disyaratkan. Maksudnya mereka itu orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Ya, gimana kita sudah jadi tanah, jadi pasir, ya, hancur, mana bisa kita kembali, dan seterusnya dari ya pikiran-pikiran mereka. Ya, padahal sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita belum ada sama sekali, tidak pernah ada sama sekali, Allah bisa adakan. Apalagi pernah ada cuman hancur. Lebih gampang lagi. Ya. Ya. Dulu Fadli tidak pernah sebut-sebut. Ya. Bapaknya, mamanya saya belum pernah ketemu. Ya. Amin. Allah bisa ciptain ada Fadli. Apalagi Fadli sudah ada, meninggal jadi tanah, dikembalikan lebih gampang lagi, lebih mudah lagi. Dan tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Baik. Perhatikan apa artinya wa kunna nukadzibu biyaumil ay wa kunna nukadzibu biyaumil hisabi wal jaza. Dan kami mendustakan akan adanya hari hisab, hari perhitungan, hari pembalasan, hatta atanal yakin. Ini isyarat bahwasanya mereka terus menerus dalam kondisi ini sampai ajal datang menjemput mereka. Sampai al-yakin datang kepada mereka, itu apa? Al-maut. Apa maksudnya? Mereka berarti tidak bertobat sebelum meninggal. Karena ingat ayat dalam surah Az-Zumar. Apa itu? Ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Saya ulangi, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Ini ayat ini untuk orang-orang yang bertobat sebelum meninggal. Allah ampuni bahkan dosa kesyirikan, kekufuran. Iya. Allah ampuni. Allah ampuni. Kalau apa? Bertobat sebelum meninggal. Adapun innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini apa ini? Untuk orang-orang yang belum bertobat sebelum meninggal. Kesyirikan tidak ada ampunan. Iya, tidak ada ampunan sedikit pun. Adapun dosa yang lainnya tahtal masyiah. Iya, kalau bertobat aman, pakai yang di Az-Zumar. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, semua dosa ya apapun Allah akan ampuni. Kapan? Kalau bertobat.
Ya paham ini? Ini berarti hatta atanal yakin, mereka ini terus menerus di atas ini tidak sholat, tidak taubat. Ya, tidak memberi makan orang miskin. Membicarakan kebatilan bersama orang-orang menyimpang sesat. Mendustakan hari berbangkit. Ini kondisi berlanjut sampai apa? Sampai malakul maut datang mencabut roh mereka, nyawa mereka. Paham ini? Baik. Ini mengerikannya ya, hatta atanal yakin. Apa artinya? Al yakin hatta ja'anal mautu wa nahnu fi tilkad dalalati wal munkarat. Sampai datang kepada kami kematian. Wa nahnu, waw apa ini? Waw halia, dalam keadaan kami masih berada pada kesesatan-kesesatan dan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Apa maksudnya? Belum bertaubat. Jadi misalnya kita memang sekarang, Ustaz, orang tidak sholat Ustaz, meninggalkan sholat. Kalau kita taubat, insya Allah Allah ampuni. Dosa saya begini, dosa saya begini. Allah ampuni semuanya. Sebanyak apapun dosa kita, sepenuh bumi, sepenuh langit. Kalau kita bertaubat kepada Allah, ya, terpenuhi syarat-syaratnya, Allah akan ampuni. Baik. Ini hatta ja'ana atau hatta atanal yakin, ini ya isyarat bahwasanya mereka ini belum bertobat ya sebelum mereka meninggal. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Maka tidak ada satupun syafaat orang-orang yang memberikan syafaat yang bisa bermanfaat untuk mereka. Ya, ini mereka siapa ini? Orang-orang kafir. Dan di antara sebab mereka masuk neraka apa? Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Mereka mendustakan akan adanya hari berbangkit, hari pembalasan. Ya, kalau kita kuatkan meninggalkan sholat karena sengaja juga kekufuran, ya bisa masuk. Qalu lam naku minal musallin, bisa juga masuk. Paham ini? Ya, orang-orang kafir tidak ada satupun syafaat yang bisa bermanfaat untuk mereka. Perhatikan, ini uraiannya bagus, sama dengan apa yang kita dapatkan di kitab Al-Qawaidul Arba', ai fama tanfa'hum syafa'atus syafi'ina jami'an minal malaikati wan nabiyyina wa ghairihim. Tidak ada satupun syafaat orang-orang yang bisa memberikan syafaat yang bisa bermanfaat untuk mereka. Syafaat seluruhnya. Ya, dalam bentuk apapun, dari siapapun, dari para malaikat, para nabi dan orang-orang yang lainnya. Karena nanti di hari kiamat itu banyak yang bisa memberikan syafaat, diberi izin oleh Allah, bisa syafaat kamu. Ini tunjuk silakan. Tapi ini orang-orang kafir tidak ada satupun. Biar malaikat, biar nabi, ya, biar siapa yang mau memberikan syafaat tidak bisa. Ya, seluruhnya tidak bisa. Kenapa? Li'anna syafa'ata, karena syafaat itu yang bisa bermanfaat, innama takunu liman irtadahu Allah. Itu hanyalah untuk orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Nah, ini siapa ini? Siapa mereka yang dimaksud hum? Orang-orang kafir, orang yang betul-betul sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala murka dengan kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelum. Sangat murka. Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat betul-betul akan dibalas itu mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dengan pembalasan yang sangat mengerikan. Karena syafaat itu hanya untuk orang yang Allah ridhoi. Dan mereka orang-orang kafir. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini syarat yang pertama ya, syarat ridha Allah Subhanahu wa taala. Syarat kedua, wa adina li syafi'ihi ayashfa'alahu. Dan Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk orang yang memberi syafaat kepadanya untuk memberikan syafaat. Dan ini tidak akan mungkin ada izin, karena izin hanya diberikan kepada orang yang bisa memberikan syafaat untuk orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka itu sudah bisa memberikan syafaat, tapi tidak bisa kecuali hanya kepada orang yang Allah ridhai. Man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idni. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Al-Qawaidul Arba'. Itu hanya untuk orang yang Allah ridhai amalan dan ucapannya. Siapa itu? Al-muwahhidin. Orang-orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pun ba'dal idni, setelah adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa
bi'idnih. Surah apa itu, Andi? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ayo. Surah Ali Al-Baqarah ayat berapa? Ayat kursi ya. Ayat 255. Ayat kursi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi mereka, fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Mengapa mereka ini dari at-tadhkirah, dari peringatan itu mu'ridin, berpaling. Ka'annahum humurun mustanfirah. Mereka itu seperti keledai liar. Farrat min qasarah, lari dari singa. Ya, lari dari musuhnya. Baik. Melihat hewan itu hewan liar, ya, keledai liar, ya, kaget saja sudah lompat. Apalagi lihat singa, ya. Paham ini? Keadaan mereka berpaling dari kebenaran, dari peringatan Allah seperti itu. Coba lihat ngerinya itu. Bukan lari berpaling begini, jalan santai begitu. Ya. Japa bunting lari kencang. Coba lihat hewan liar, ya. Hewan-hewan liar. Coba lihat baru dengar lari lompat. Susahnya di ini. Paham ini? Ini kondisi mereka berpaling dari kebenaran. Coba lihat, perhatikan. Ai fama li haula'il musyrikina 'anil Qur'ani wa ma fihi minal mawa'idhi munsharifin. Mengapa orang-orang musyrikin ini, ya, dari Al-Qur'an dan apa yang ada dalam Al-Qur'an berupa nasihat-nasihat itu mereka berpaling? Mengapa? Annahum humurun wahsyiyatun syadidatun nifar. Seakan-akan mereka itu keledai-keledai liar yang sangat, ya, liar, ya. Nifar, lari, sangat, ya, liar. Baru sedikit lari. Farrat min qasarah. Keledai yang liar yang lari dari apa? Min asadin, farrat min asadin kasir. Ya, lari dari singa. Baik. Di sini dari apa? Syekh As-Sa'di rahimahullah. Baik. Farrat min qasara ay min sa'idin wa ramin yuriduha atau min asadin wa nahwi. Ya, seperti keledai liar yang lari dari qaswarah, kata beliau, masuk sa'id. Sa'id pemburu. Ramin pemanah yang ingin menangkap keledai liar tersebut. Itu saya katakan tadi. Keledai liar, ya, sangat liar, wahsyiyah. Kita mau buru, mau tembak, ya, mau jerat, mau panah. Coba, bagaimana modelnya itu? Dia lihat kita, ya, baru dengar sedikit langkah kaki, apa? Langsung kabur, lompat. Coba lihat ngerinya mereka itu berpaling dari kebenaran, atau dari asad, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, atau dari singa. Oh, singa ketemu keledai minum kopi di warkop, tidak lari, ya, lari. Ini kondisi mereka berpaling dari at-tadhkirah, dari Al-Qur'an. Ya, coba mengerikannya itu. Ya, mengerikannya kondisi mereka. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, bal yuridu kullu imri'in minhum ay yu'ta suhufan munasyarah. Kan tetapi mereka, setiap dari mereka itu menginginkan diberi kitab juga. Ya, kitab yang munasyarah, terhampar. Terbuka, terhampar. Ai bal yatma'u kullu wahidin min haula'il musyrikin ay yunazzilallahu alaihi kitaban minas sama' mansyuran kama anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu setiap dari orang-orang musyrikin ini yatma', betul-betul ingin, ya, Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya kitab dari langit yang terhampar, terbuka, sebagaimana Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak mungkin terjadi. Ya, paham ini? Bagaimana bisa kamu mau seperti Nabi SAW? Itu anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak. Laisal amru kama za'mu. Ya, urusan ini tidak seperti apa yang mereka sangkakan. La bal la yakhafuna al-akhirah.
Bahkan mereka itu tidak takut terhadap hari akhirat. Balil haqiqatu annahum la yakhafuna al-akhir. Bahkan hakikatnya itu mereka tidak ada takutnya kepada negeri akhirat. Ya, wala yusaddiquna bil ba'tsi wal jaza. Bagaimana mau takut? Ya, beriman saja tidak. Tapa saja natena. Bagaimana dia bisa takut perkara yang dia tidak yakini? Ya. Tena apa nama Allah? Ya. Paham ini? Bagaimana dia bisa takut sesuatu yang dia tidak yakini adanya? Tidak bisa, tidak mungkin. Pasti dia anggap remeh. Apa itu apa? Begini. Kenapa? Dia tidak yakin. Wala yusaddiquna bil ba'ts wal jaza. Memang mereka tidak beriman, tidak membenarkan akan adanya hari berbangkit dan pembalasan. Bagaimana mau takut? Ya, rezeki. Sesuatu yang dia tidak yakini adanya. Tidak ada gitu begini. Dia tidak takut. Ya, tidak ada gitu polisi dia sampai sana, deh sweeping. Tes nih. Paham ini? Baik. Kemudian mana? Ayat 54, kalla innahu tadhkirah. Baik. Ini kalla ditafsirkan haqqan. Sungguh betul-betul innahu tadhkirah, annal qur'ana mau'izatun balighatun kafiyatun litti'adhihim. Sungguh betul-betul Al-Qur'an ini adalah nasihat yang sangat dalam, yang sangat cukup untuk menasihati mereka. Ya, litti'adhihim, agar mereka mendapatkan nasihat. Ya. Liman atau faman syaa dzakara. Karena siapa yang ingin, maka dia akan mengingat. Faman aradal itti'adha itta'adha bima fihi wa antafa'a bihudahu. Karena siapa yang ingin untuk mengambil nasihat, mengambil pelajaran, maka dia pasti akan mendapatkan nasihat dan pelajaran tersebut dan mendapatkan manfaat dengan petunjuk Al-Qur'an. Apa syaratnya? Kata Allah, ada keinginan, memang mau. Dia yang mau, bukan dipaksa. Faman syaa, saya memang dia ingin, dia mau. Pasti dia akan berusaha. Ya. Kalau sudah seperti ini pasti dia dapat. Pasti dia dapat nasihat, dapat pelajaran, mengambil manfaat dari petunjuk Al-Qur'an. Pasti itu. Akan tetapi perhatikan seperti yang kita sebutkan tadi, wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Tidak ada mereka ingat kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Karena semua itu tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi ini di bawah kehendak Allah. Iya, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah inginkan, ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, biar kamu tidak mau. Tapi sebaliknya, apa yang Allah tidak inginkan terjadi, biar kau mau, kau habiskan uangmu di situ, tetap tidak akan bisa. Ya, paham ini? Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Itu dihafal, diperhatikan baik-baik. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah Allah Subhanahu wa taala ilah yang harusnya kita takut kepadanya, takwa itu takut. Wa ahlul maghfirah, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki ampunan, yang mengampuni orang-orang yang taat kepadanya, beriman kepadanya. Perhatikan di bawah. Wa ma yadhkuruna wa ma yatta'idhuna bih. Mereka tidaklah mendapatkan manfaat, nasihat dari Al-Qur'an tersebut illa ayyasha Allahu lahumul huda. Kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mereka petunjuk. Ya. May yahdillahu fala mudhillalah. Allah sudah inginkan petunjuk pada seorang, tidak ada yang bisa sesatkan. Ya, biar dilarang mondok pasti dia kabur. Karena maunya mondok, maunya belajar, dapat hidayah. Biar dilarang digaji, ini saya gaji kamu, jangan mondok. Tidak mau. Kenapa? Siapa yang Allah beri hidayah, tidak ada yang bisa sesatkan. Tapi sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Biar kau kasih uang, kau bayar, kau kasih ini, kasih itu, dia tidak mau. Ya, tidak mau. Di sini disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas. Ya, hal tersebut manfaat, kita bisa dapat hidayah, mengambil manfaat dari Al-Qur'an, mengambil petunjuk, dapat nasihat, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Huwa ahlut taqwa, huwa subhanahu ahlun li ayyutqa, ya, li ayyuttaqa wa yuta'.
Dialah Allah Subhanahu wa taala, ilah yang hendaknya kita takut kepadanya dan taat, untuk ditakuti dan ditaati. Ini ahlut taqwa. Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan huwa ahlun ayyuttaqa wa yu'badah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang kita takut kepadanya dan menyembah kepadanya. Li'annahu al-ilahu alladzi la tambagil ibadatu illa lahu. Karena dialah satu-satunya ilah yang tidak pantas ibadah kecuali hanya kepadanya. Baik. Wa ahlul maghfirah ay wa ahlun li ayyaghfira liman amana bihi wa ata'. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha berhak untuk mengampuni orang yang beriman kepadanya dan taat kepadanya. Ahlul maghfirah. Baik, selesai tafsir surah Al-Mudaththir. Insyaallah kita lanjut di pertemuan selanjutnya di surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah. Baik, sekian subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.